Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah kita, Filsafat Pendidikan Islam. Selama satu semester nanti kita akan bersama-sama akan mengkaji, akan belajar filsafat pendidikan Islam bersama saya. Tapi marilah sebelum mata kuliah kita mulai pada kesempatan kali ini, mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudara yang saya hormati, selama satu semester nanti kita akan bersama-sama belajar dengan saya filsafat pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan filsafat pendidikan Islam. Apa saja yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan untuk jalannya perkuliahan kita ke depan? Maka pertama saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan pada kesempatan kali ini. Baik saudara, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah deskripsi mata kuliah kita. Suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan Islam. Akan kuat dan kokoh bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Mata kuliah kita nanti akan memberikan gambaran secara komprehensif tentang pendidikan Islam dilihat dalam perspektif filsafat. Mahasiswa diminta bisa mengelaborasikan lebih jauh tentang pemikiran pendidikan Islam terhadap komponen-komponen pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan filosofis melalui berbagai sumber bacaan, sehingga mahasiswa mampu merefleksikan dalam tugas profesinya sebagai seorang pendidik. Tujuan dari mata kuliah kita diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman dan wawasan tentang filsafat pendidikan Islam, menjadikannya sebagai dasar filosofis dari pendidikan Islam kontemporer. Kompetensi dasar, mahasiswa mampu memahami dan mengambil pelajaran dari pemikiran filosofis pendidikan Islam, serta mampu menjadikannya sebagai dasar filosofis dari pendidikan Islam kontemporer. Pokok bahasan yang akan kita bahas dari filsafat pendidikan Islam, yang pertama kita akan mengantarkan bagaimana pengantar umum filsafat pendidikan Islam yang kita singkat dengan FPI. Yang kedua, paradigma pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, sistem filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang keempat, wacana filosofis komponen pendidikan Islam. Yang kelima, pemikiran kontemporer pendidikan Islam. Yang keenam, kita akan membahas Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang ketujuh, pemikiran menurut Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Yang kedelapan, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Yang kesembilan, pemikiran Ibnu As-Sofa tentang pendidikan Islam. Yang kesepuluh, pemikiran Ibnu Miskawih tentang pendidikan Islam. Yang kesebelas, pemikiran Mu'iqbal tentang pendidikan Islam. Yang ke-12, pemikiran Fazlur Rahman tentang pendidikan Islam. Yang ke-13, pemikiran Ismail Ar-Raji Al-Faruqi tentang pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh ilmuwan muslim kontemporer dan pemikirannya dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita menganalisa secara kritis dan konstruktif. Baik saudara, perkuliahan kita nanti akan dilaksanakan di kelas daring dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan, UTS, dan ujian akhir. Semuanya itu nanti akan melalui daring
baik itu lewat Zoom, lewat YouTube, WA, Google Classroom, atau Google Meet, dan lain-lain, yaitu adalah kondisional. Pendekatan dan strategi dalam perkuliahan kita. Ada dua pendekatan yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah pendekatan humanities learning. Saya akan menghargai sepenuhnya pengetahuan mahasiswa. Dalam pendekatan humanities learning ini, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu adalah active learning yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses perkuliahan. Bagaimana Anda yaitu aktif dalam perkuliahan kita? Saya sebagai fasilitator Anda. Kalau ada sesuatu, adalah hal-hal yang kurang jelas, kita diskusikan bersama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Mukidi. Menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan inspiratif. Saya harapkan pendekatan Mukidi ini bisa memberikan sebuah inspirasi dalam perkuliahan kita ke depan. Baik saudara, ada tugas yang harus kita kerjakan dalam satu semester ke depan. Ada dua tugas, yang pertama adalah tugas mandiri, dan yang kedua adalah tugas kelompok. Saya sampaikan di depan, agar kita memang benar-benar siap dalam melaksanakan perkuliahan kita. Tugas pertama adalah tugas mandiri, yang kita sebut dengan fardhu ain, atau tugas wajib yang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Yang pertama adalah membaca buku atau membaca jurnal yang relevan dengan filsafat pendidikan Islam. Buku atau jurnal yang Anda review, yang Anda baca, Anda review. Baik itu jurnal online, buku online, ataupun offline. Silahkan Anda baca, lalu Anda review. Dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Ini adalah tugas wajib yang harus dilakukan oleh setiap individu. Tugas wajib mandiri yang kedua adalah membuat makalah individu tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam versus filsafat pendidikan Barat. Anda dapat menyoroti dua tokoh filsafat, lalu Anda bandingkan dua pemikiran tersebut dan analisislah. Ini adalah tugas mandiri yang kedua. Untuk apa ini? Tugas ini dikerjakan secara individu atau mandiri. Makalah diketik spasi tunggal minimal 5 halaman. Dikumpulkan sebagai tugas UTS, dikumpulkan pada jadwal UTS. Jadi, UTS sudah saya sampaikan di depan. Dan silahkan ketika nanti pada jadwal UTS, Anda bisa kumpulkan, dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Baik saudara, tugas yang kedua adalah tugas kelompok atau fardu kifayah. Yang pertama adalah membuat makalah sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Makalah diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman minimal 10 lembar. Nanti dipresentasikan pertemuan ketiga, yaitu 2 kelompok atau sesuai dengan kebutuhan akademik. Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Agar apa? Agar sebelum ada presentasi, saya bisa membaca secara komprehensif. Nah, selanjutnya sistematika penulisannya adalah pendahuluan. Selanjutnya adalah pembahasan, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Bapak harapkan ketajaman interpretasi Anda dalam analisis itu dapat kita sorot dari makalah Anda. Bagaimana analisis itu Anda dapatkan? Analisis itu adalah sebuah interpretasi dari pemakalah, di mana pemakalah sudah membahas dari pembahasan yang Anda tulis. Baik saudara, yang pertama, saya sudah membagi kelompok kelas 3D. Kelompok pertama adalah Oktaviani dan Rika. Kelompok 2, Rizka sama Siti Nur. Kelompok 3, Novia sama Devia. Kelompok 4, Rizka Devi sama Oni Satliva. Kelompok 5, Saidatun Nisa sama Dewi Kumala. Kelompok 6,
Listia dan Alfi Wijayanti. Kelompok 7, M. Hafid dan Siwi Febrianti. Kelompok 8, Yo Afnan sama Nikmah Zulfiatul. Kelompok 9, Asma Afiati dan Viga Sukma. Dan kelompok 10, Wahyu Ilfiana sama Alfiatun Nasihah. Ini adalah kelompok kelas 3D. Selanjutnya, saya bagi juga pembagian kelompok kelas 3C. Yang pertama adalah kelompok 1, Nur Hasanah, Erna Oktavia, sama Farihatul Mubarakah. Kelompok 2, Heri P, Riza, dan Ayu Muda Wijaya. Kelompok 3, Anastasia, Sinta, dan Atika Nur Hasanah. Kelompok 4, Alvina, Fadila, dan Nafisa Tri Oktaviani. Kelompok 5, Elisa Aris Suroyo, dan Avinda Ayu Sekarningrum. Kelompok 6, Dewi Nur, Listri, dan Alin Ehdina Rusdiana. Kelompok 7, Ella Hanifatun Nisa dan Alia M. Kelompok 8, Hanifuddin, Ahmad Nur Musyafa, dan Siti Mardiyah. Kelompok 9, Haidar, Noviana, Dwi Ilham Fadilah. Dan yang terakhir, kelompok 10, Sofiani, Ana Bi Khotimatin Nisya'adah. Ini adalah pembagian kelompok kelas C. Baik saudara, selanjutnya Bapak akan menyampaikan judul makalah masing-masing setiap kelompok. Kelompok 1 diperhatikan paradigma pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, sistem filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kelompok 3, Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, kelompok yang keempat, pemikiran menurut Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Kelompok 5, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Kelompok 6, pemikiran Ikhwan Ash-Shofa tentang pendidikan Islam. Yang ketujuh, pemikiran Ibnu Mashkawi tentang pendidikan Islam. Kelompok 8, pemikiran Muh Iqbal tentang pendidikan Islam. Kelompok 9, pemikiran Fazlur Rahman tentang pendidikan Islam. Dan kelompok 10 adalah pemikiran Ismail Rojil Al-Faruqi tentang pendidikan Islam. Inilah saudara yang akan kita bahas setiap kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Ada persoalan dengan tugas, dapat menghubungi dosen ke nomor 081-826-3748. Tugas atau informasi akademik dapat dilihat di blogspot My Ayah Nur, blogspot.co.id. Baik saudara, dalam mata kuliah kita, bobot evaluasi yang akan kita gunakan, yang pertama adalah kehadiran 15%, keaktifan dalam pembelajaran 10%, makalah seminar kelas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester adalah 30%. Jadi 100%. Yang terakhir, Bapak sampaikan referensi. Silahkan Anda baca referensi yang terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Anda bisa baca referensinya Atiyah Al-Abrashi, atau baca Asy-Syaibani Umar Muhammad At-Taumi, Falsafah Pendidikan Islam, atau juga baca Prof. Amin Abdullah, Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial, atau bisa baca lagi adalah Ahmad Akbar, Living Islam, Tamasya Budaya Menelusuri Samarkandi, hingga Sternova. Selanjutnya adalah bisa kita baca lagi misalnya dari Ar-Rasyidin Asy-Syamsur Nizal, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis. Atau kita baca Muzazzin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam. Masih banyak kita bisa baca. Masih banyak kita baca. Misalnya lagi adalah Said Hussein An-Nashr atau William An-Khitik, ini Islam Intelektual, Teologi, Filsafat, dan Ma'rifah. Dan juga buku-buku lain yang relevan dengan filsafat pendidikan Islam. Silahkan Anda baca. Silahkan Anda kritisi buku-buku itu.
Makanya yang pertama adalah Bapak ingin sekali Anda membaca buku atau membaca jurnal, dan setelah itu Anda review. Agar apa? Agar Anda membaca buku filsafat pendidikan Islam. Yang terakhir, apapun saya bisa jika saya mau. Kesuksesan selalu menghadang. Mari kita lakukan pekerjaan kita, pekerjaan akademik kita selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan kita sukses untuk melaksanakan kegiatan mata kuliah kita filsafat pendidikan Islam. Ini saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami dan menjadikan pengetahuan untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.